Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita telah melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengisinya dengan kajian ta'lim yang pada malam hari ini kita membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentu menjadi dasar bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji yang biasanya terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama langsung menuju ke Madinah sampai 8-9 hari untuk melaksanakan yang namanya arba'in, 40 waktu. Atau gelombang kedua yang menuju ke Makkah terlebih dahulu, tapi setelah selesai pelaksanaan ibadah haji kemudian melanjutkan untuk berziarah ke makam Rasulullah atau di Madinah Al-Munawwarah. Beberapa riwayat yang menjelaskan tentang fadilah tersebut, kemuliaan orang yang mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang biasa kita dengarkan juga barangkali, bahwa ketika Bilal bermimpi melihat Nabi, lalu isi mimpi Bilal tersebut Nabi merindukannya untuk mendengarkan suara Bilal. Lalu kemudian Bilal langsung bergegas ketika berada di kampungnya menuju ke Madinah Al-Munawwarah hanya untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mimpi Bilal itu adalah nyata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya merasakan kehadiran orang yang datang khusus untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Umar bin Asim
termasuk salaf menjelaskan bahwa adalah Umar bin Abdul Aziz setiap saat datang khusus ke Madinah dari Syam. Syam sekarang ini namanya Syria, dari Damaskus. Setiap saat datang khusus ke Madinah hanya untuk memberi salam kepada Nabi, hanya untuk menziarahi Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian pulang. Jadi sepertinya Umar bin Abdul Aziz ini merasa lega perasaannya kalau sudah menziarahi Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu juga demikian. Pernah suatu saat berkata kepada sahabat lain, antara lain kepada Ka'ab, setelah ditaklukkan Baitul Maqdis, apa kata Umar sebagai bentuk kesyukurannya? Ia mengajak kepada sahabat yang lain. Kata Umar, adakah yang mau ikut bersama saya menziarahi Nabi ke Madinah? Lalu banyak sahabat yang menyatakan, kami ikut wahai Amirul Mukminin. Ada lagi riwayat yang menyebutkan Ra'aitu Anas bin Malik. Anas bin Malik datang khusus kepada Nabi, ke kuburan Nabi. Lalu sesampainya di makam, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Dalam penjelasan ini, hatta zanantu annahu iftataha shalah. Saya kira Anas bin Malik ini ingin salat, padahal hanya untuk mengangkat tangannya ketika berhadapan dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan? Kemudian memberi salawat dan memberi salam, seperti orang gerakan yang mau salat. Jadi mengangkat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian pergi. Ada lagi yang disebutkan dalam satu riwayat, ketika Umar menuju ke mimbar Rasulullah, ternyata di situ ada Muaz bin Jabal berdiri dan menangis di samping kuburan Nabi. Lalu Umar bertanya kepada Muaz bin Jabal, ini sahabat yang semuanya dekat kepada Nabi, ma yabkika ya Muaz, apa yang membuatmu menangis wahai Muaz? Ini hadis. Tsumma qal, lalu kemudian penjelasan dari beberapa riwayat ini menyebutkan bahwa saya terharu kepada orang yang berangkat haji lalu kemudian datang khusus dengan maksud untuk menziarahi Nabi di Madinah. Datang ke masjid Rasulullah dan memohon keberkahannya.
datang ingin atau bermaksud mendapatkan keberkahan tempat antara kuburnya dan mimbarnya yang biasa disebut dengan raudhah. Karena kata Muaz, berdasarkan riwayat hadis yang sudah pernah kita dengarkan, bahwa sekian ribu malaikat datang secara bergantian, secara sip, khusus untuk datang memberi salawat dan salam kepada Nabi. Ketika ribuan malaikat, ada riwayat menyebutkan 70.000 malaikat datang secara bergantian dan tidak pernah terputus malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Maka ketika ada orang yang bersalawat di sekitar makam Rasulullah, maka sesungguhnya dia bersalawat bersama malaikat. Itulah ayat yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Tanpa diperintahkan, Allah memberikan contoh, malaikat juga berkepentingan untuk bersalawat kepada Nabi. Barulah kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita nanti mau baru kita bersalawat. Tapi malaikat itu secara otomatis setiap saat secara aplosan, bergantian, bergiliran datang khusus bersalawat kepada Rasulullah. Maka Muaz mengatakan, saya sangat terharu kalau ada orang yang bersalawat di dekat sekitar makam Nabi, kemudian ia bisa menikmati salawat bersama para malaikat. Ayat seorang ulama besar juga menyebutkan bahwa ziarah ke makam Rasulullah sunnatum bainal muslimin, itu adalah sunnah bagi orang Islam, mujma' alaiha, tidak ada yang menolak, semuanya sepakat, karena kemuliaannya sungguh luar biasa. Itu menjadi qurbah sebagai bentuk pendekatan kita kepada Rasulullah, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain secara umum bahwa menziarahi kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian, tapi yang paling utama bahwa yang kita ziarahi ini bukan manusia biasa, tapi Nabi yang membawa kerahmatan bagi alam semesta, Nabi yang mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang disebutkan dalam surah An-Nisa, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai ada orang yang
menganiaya dirinya dengan melakukan dosa, lalu kemudian datang menghadap kepadamu, wahai Muhammad, lalu Rasul memohon ampunkan kepada Allah, wastaghfara lahumur Rasul, Nabi memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, lawajadullaha tawwabar rahima, pastilah dia merasakan pintu taubat itu terbuka baginya. Allah akan memberikan pintu taubat. Itulah sebabnya kenapa Nabi sangat meminta kepada pamannya Abu Talib, wahai paman, cukup bersyahadat saja. Yang lain-lain itu nanti coba saya mintakan kepada Allah untuk diampuni. Saya minta bersyahadat saja. Cukup berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pamannya tidak bisa mengucapkan itu. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayat sekalipun kepada yang kau cintai, tapi hidayat itu datangnya dari Allah. Nah, kalau orang misalnya datang sengaja khusus ke makam Nabi, lalu menyatakan diri sebagai orang yang datang membawa dosa, kemudian dia sadar mengaku atas dosa-dosanya itu dan melaporkan agar bisa dibantu untuk dimaafkan kepada Allah, maka di dalam ayat ini disebutkan lawajadullaha tawwabar rahima, maka Allah akan memberikan taubatnya. Ayat ini para ulama menjelaskan tidak hanya berlaku pada masa Nabi hidup, karena kalau hanya berlaku pada masa Nabi hidup, maka ayat ini hanya memiliki masa kisaran 20 tahun saja, tidak lagi memiliki makna setelah Nabi wafat. Tapi Al-Quran itu sepanjang masa. Maka satu dari ayat Al-Quran menjelaskan, apabila ada orang yang datang dengan dosa lalu menghadap kepada Nabi, tentu menghadapnya kita kepada Nabi masa sekarang ini tidak sama dengan menghadap pada masa hidupnya. Tapi apakah dengan berpindahnya ke alam barzah Nabi, kemudian kita anggap Nabi itu mati? Oh, kalau kita anggap Nabi itu mati, berarti kita menyalahi lagi ayat, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, tapi mereka hidup. Orang yang mati syahid saja itu hidup, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah hidup. Kalau hidup berarti bisa melihat dan merasakan. Walakin la tash'urun, kita yang tidak bisa merasakan, tapi yang merasakan bahwa datang hadir si fulan, yang melihat dan merasakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak sadar, walakin la tash'urun. Kalau kita meyakini bahwa Nabi tidak lihat, Nabi tidak rasa, berarti kita tidak percaya ayat ini.
Kalau tidak percaya kepada ayat Al-Quran satu, sama saja kalau kita tidak percaya keseluruhannya. Tidak ada bedanya orang yang tidak percaya satu Al-Quran atau hanya satu ayat yang tidak dipercaya, sama saja statusnya. Kalau demikian, maka tidak salah kalau ada orang yang datang kemudian dia baca ayat ini dalam surah An-Nisa, selanjutnya sama caranya memperlakukan Nabi ketika hidup. Mungkin dengan berkata, ya Rasulullah, saya ini bawa dosa, tolong mohonkan kepada Allah dosa-dosa saya ini agar diampuni. Lalu kita membaca salawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Lalu kita baca atau kita baca sebelumnya, maka itu benar dan itu dianjurkan. Bukan hanya benar, tapi itu dianjurkan. Tentu bukan kepada Nabi kita minta, tapi kita mohon kemuliaannya itu. Kalau ada ungkapan seperti itu, misalnya, ya Rasulullah, saya ini calon DPD, misalnya, ya, dapil 5 misalnya, saya mau maju anggota dewan. Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya maju, apakah maslahat bagi saya dan bagi masyarakat? Kalau maslahat bagi saya, tolong mohonkan kepada Allah agar dipermudah urusan saya. Jadi bukan kepada Nabi diminta. Yang salah itu, ya Rasulullah, saya mau maju DPD. Ya, mudah-mudahan saya minta kepadamu untuk jadikan saya. Bukan, itu bisa mengarah kepada syirik. Ya. Tapi kita ini mohon kepada Allah melalui nabinya. Sama tadi, kalau misalnya ada orang yang datang membawa dosanya, mengaku atas dosa-dosanya, lalu berkata, ya Rasulullah, saya ini banyak bawa dosa, rasanya malu datang menghadap di hadapanmu. Tapi kalau saya tidak datang, saya juga lebih malu lagi. Langsung memohon kepada Allah, tolong bantu saya ya Rasulullah, mohonkan ampun atas dosa-dosa saya. Berarti ayat ini masuk tadi penjelasannya. Wastaghfara lahumur rasulu, rasul yang memohonkan ampunan. Berarti kalau ada hajat-hajat kita yang lain, lalu kita mohon kepada Allah dan minta bantuan, ya, minta bantuan, maka itu bisa, dan itu hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi berbeda menziarahi makam yang lain. Karena itu Nabi juga bersabda begini, la taj'alu qabri 'aidan, jangan jadikan kuburanku seperti Eid, Idul Adha, Idul Fitri. Jangan jadikan kuburanku seperti Eid. Itu hadis.
ulama ada yang memaknai yahtamilu ay yakuna hassan ala kathratiz ziyarah. Ini menunjukkan bahwa kita jangan samakan kuburan nanti diziarahi kalau lebaran. Ya. Ulama mengatakan ini menunjukkan kalau ada waktu kita, maka datanglah untuk selalu berziarah. Jangan jadikan seperti ziarah itu formalitas rutin tahunan. Ulama ada yang menjelaskan seperti itu. La yattakhidu kal 'aidi fil 'ukufi 'alaihi wa idharu zinati wal ijtima'. Jadi kapan waktu kita bisa berkunjung? Ya kalau misalnya kita berada di Madinah, jamaah yang ada di Madinah, kalau bisa setiap hari ya dekat di makam Nabi, kalau bisa ya selama kita berada di Madinah, memanfaatkan kehadiran kita di Madinah. Ada lagi yang disampaikan oleh Imam Malik kepada Khalifah Mansur ketika berhaji dan menziarahi kuburan Nabi, dan bertanya, "Ya Aba Abdillah, apakah astaqbilul qiblata wa ad'u Allah am astaqbilu Rasulullah wa ad'u?" Faqala al-Malik, "Wa lima tasrif wajhaka anhu wa huka wa wasilatu abika annahum at-tawwabur rahim." Ini yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Jadi Khalifah Mansur ini bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, kalau kita berziarah ke makam Nabi, apakah kalau kita berdoa itu menghadap kiblat atau menghadap kepada Rasulullah dan berdoa?" Ya kan biasa ada orang, kita kalau misalnya dari apa itu Babus Salam misalnya kan masuk, berarti kita kalau kita menghadap ke Nabi, berarti kita belakangi kiblat Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah, berarti kita belakangi Nabi. Ya, Imam Malik ditanya, yang mana yang cocok? Apakah ketika kita berdoa itu menghadap kiblat lalu membelakangi Nabi, atau kita menghadap kepada Nabi lalu membelakangi kiblat? Ya, kalau versi laskar di sana itu tidak boleh berdoa menghadap ke makam Nabi. Nah, itu versi laskarnya di sana, askar. Jadi askarnya itu melarang kita, jangankan berdoa, berdiri saja menghadap ke makam Nabi kita sudah diusir. Ya, roh. Jadi kalau ada bilang roh, bukan rohnya Pak. Roh itu artinya pergi. Ya, insarif, pergi. Apa kata Imam Malik? Walima tasrifu wajhaka anhu. Kenapa kau palingkan wajahmu dari Rasulullah? Kan sama tuang kita kalau misalnya bicara sama orang tua, ya, ada berbicara sama orang tua itu, apakah kita berhadapan wajah atau kita boleh bicara punggung kita diperlihatkan? Yang mana yang sopan? Kita bicara sambil berhadapan atau kita bicara membelakangi? Imam Malik mengatakan
sebagai adab menziarahi Nabi, tidak pantaslah kita belakangi Nabi. Kenapa kita belakangi Nabi? Padahal dia itu wasilah yang bisa kita jadikan sebagai kemuliaan. Bahkan Nabi Adam pun menjadikannya sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pandangan Imam Malik dalam beberapa riwayat. Seperti itu yang dijelaskan. Ada lagi misalnya Abul Wafa Al-Hambali dalam kitab At-Tadhkirah. Apa kata beliau? Disunatkan bagi orang yang datang ke Madinah untuk membaca, ketika masuk di masjid, membaca Allahumma salli ala Muhammad, sampai kemudian dia mendekat dan berhadapan dengan makam Rasulullah dengan wajahnya. Ya, jadi itu salah satu bentuk adab. Ada juga riwayat hikayat menjelaskan bahwa seorang ulama dari Yaman, dari kejauhan Yaman. Yaman itu kalau ke Mekah kira-kira Surabaya, Jakarta lah. Ya, kalau Surabaya Jakarta naik pesawat itu kan tidak terasa. Tapi kalau naik onta, ya pastilah terasa. Ulama ini baru kali pertama berkunjung ke Madinah. Karena ulama besar, maka keluarga raja menyambutnya dengan penuh kehormatan. Biasanya kalau tamu-tamu kerajaan, kalau di Mekah itu dikasih masuk di dalam Ka'bah. Kalau di Madinah dikasih masuk di rumahnya Nabi, yang sekarang makamnya Nabi. Jadi bukan hanya dari luar yang bisa menyentuh ya kuburan Nabi. Kalau yang di luar kan itu hanya pagarnya atau dinding rumahnya. Begitu terharunya sang ulama ini, dia kemudian mencium itu makamnya Nabi. Dia cium, dia usap, ya, lalu dia cium makamnya Nabi. Keluarga raja ini mengatakan jangan, karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mencium kuburan. Ya, akhirnya seharusnya dia masih mau cium kedua tiga kali, tapi karena dilarang, akhirnya satu kali saja dicium dengan perasaan yang sangat menyesal. Sang ulama ini memang sudah mempersiapkan juga ada satu mushaf yang luar biasa dengan tulisan tangan untuk dia hadiahkan kepada sang raja, keluarga raja. Lalu sebelum menikmati hidangan yang sudah disiapkan di rumah kerajaan, diberikanlah mushaf yang luar biasa itu, yang nilainya mungkin harganya susah diukur dengan harga. Begitu gembiranya sang raja ini, dia tidak rasa langsung dia cium itu mushaf. Dia cium itu mushaf. Ya, dicium berkali-kali itu. Begitu gembiranya sang raja.
Apa kata sang ulama? Jangan cium itu Al-Quran. Tidak ada hadis yang perintahkan cium Al-Quran. Apa kata sang raja? Bukan mushafnya, bukan lembarannya, bukan kertasnya yang saya cium, tapi di situ ayat-ayat Allah. Apa kata ulama? Sama tadi saya itu, bukan batunya yang saya cium, tapi yang saya cium itu adalah Nabi. Ya, nabinya yang saya cium, bukan batunya. Jadi sebenarnya mencium batu, mencium seperti itu, yang tahu hati seseorang itu yang bersangkutan. Ekspresi hati itu susah. Jadi ekspresi hati itu dengan fisik itu tidak boleh diukur. Kita tidak boleh katakan orang yang mencium misalnya kuburan Nabi lalu dikatakan syirik. Jangan dulu. Sama tidak bolehnya kita katakan orang yang mencium mushaf. Biasa kan kalau ada orang yang sudah mengaji, orang tua dulu kita, sesudah atau sebelum mengaji disuruh cium. Ya, sebelum tutup atau setelah tutup suruh cium itu mushaf. Itu orang tua dulu caranya mengajar adab. Itu kalau ada Al-Quran jatuh, ada Al-Quran jatuh, atau kita misalnya tidak rasa, tiba-tiba kita sentuh dengan kaki, sebagai adab penyesalan kita, Al-Quran itu diambil lalu dicium, lalu dikasih begini-begini kan. Ya, apakah itu mengarah kepada musyrik? Enggak. Tidak. Itu sebagai bentuk apresiasi hati atas kemuliaan mushaf itu. Itu sebagai apresiasi hati atas kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berdoa sekalipun dia menghadap kuburan, jangan langsung dikatakan syirik. Itu sebagai bentuk akhlak berdialog dan bercakap-cakap dengan Nabi, karena kita yakin Nabi melihat kita. Makanya sekalipun Nabi tidak melihat langsung kita secara fisik seperti yang ada pada masa sahabat, tapi tetap itu berlaku ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suaramu ketika dekat Nabi. Artinya kalau di Madinah kita harus tetap menjaga suara, volume suara, jangan sampai suara Sidendreng, suara Jeneponto, suara Madura, suara Banjar kita bawa ke sana volumenya. Ya, padahal kita ini ada di area rumah Nabi. Ya, itu adab, itu akhlak. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama kita ini. Ya, memang sedikit ada beda cara menilai, ya, cara menilai orang-orang yang ada di, yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjaga dua tanah haram ini. Ya, ada cara persepsi yang sedikit berbeda, ya, tentang apresiasi orang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang biasa baca Barasanji itu pasti hafal itu, atfirillahumma qabrahul karim bi arfin syadihim min salati wa taslim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Jadi kalau ada misalnya orang yang pergi ziarah makam Nabi, nah tidak ada bisa nak tahu kecuali attirillahumma qabr. Ya benar roh baca roh. Ya. Attirillahumma qabrahul karim. Ya Allah kasih harum. Ini kuburannya Nabi nih, harum-harum. Attirillahumma, ya Allah kasih harum ini kuburannya Nabi. Padahal memang sudah harum. Ya. Bukan hanya sekadar harum parfum, tapi memang Allah kasih harum itu kuburan. Dan kita lagi doakan lagi, attirillahumma qabrahul karim. Kasih harum kuburnya Nabi. Ya. Bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Dari untaian salawat-salawat. Jadi bagaimana caranya kita kasih harum? Ya dengan baca salawat. Jadi kalau kita sudah baca salawat, itu sebenarnya sudah berdoa. Jadi andai misalnya tidak ada doa yang kita tahu kecuali salawat, nah itu lebih bagus. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Karena salawat itu memantulkan keharuman yang dimiliki oleh Nabi, lalu kemudian dipantulkan kepada orang yang membacanya. Persis sama dengan orang yang mendoakan Ka'bah dengan ucapannya ketika melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamara. Ya Allah, tambahkanlah keagungan kemuliaan rumah ini, Ka'bah yang kita doakan. Jadi kenapa kita doakan Ka'bah? Ya, itu kenapa kita doakan Ka'bah? Karena itu contoh yang diberikan Nabi. Karena kalau kita doakan sekali bangunan Ka'bah itu, maka jutaan akan mendoakan kita. Sebab potongan terakhir dari doa itu, wazid man syarrafahu wa azzahumahu mimman hajjahu wa i'tamara. Tambahkan juga kemuliaan dan keagungan orang yang memuliakan dan mengagungkannya. Jadi satu kali kita doakan Ka'bah, kalau 3 juta yang datang, berarti 3 juta yang mendoakan kita juga. Satu kali kita lempar doa, 3 juta yang membalas doa kita. Tapi kalau tidak ada kita baca, tidak ada juga yang doakan kita. Oh, makanya itu luar biasanya itu ya doa-doa yang dibaca. Ikhwanul muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita telah melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengisinya dengan kajian ta'lim yang pada malam hari ini kita membahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentu menjadi dasar bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji yang biasanya terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama langsung menuju ke Madinah sampai 8-9 hari untuk melaksanakan yang namanya arba'in, 40 waktu. Atau gelombang kedua
yang menuju ke Makkah terlebih dahulu, tapi setelah selesai pelaksanaan ibadah haji kemudian melanjutkan untuk berziarah ke makam Rasulullah atau di Madinah Al-Munawwarah. Beberapa riwayat yang menjelaskan tentang fadilah tersebut, kemuliaan orang yang mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang biasa kita dengarkan juga barangkali, bahwa ketika Bilal bermimpi melihat Nabi, lalu isi mimpi Bilal tersebut, Nabi merindukannya untuk mendengarkan suara Bilal. Lalu kemudian Bilal langsung bergegas ketika berada di kampungnya menuju ke Madinah Al-Munawwarah hanya untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mimpi Bilal itu adalah nyata, di mana Rasulullah